Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta ridhonya kita semua mampu berkumpul kembali dalam kuliah daring kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'itnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Zaki SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aditya Syahrahman, Agung Solehudin, Ali Fahrezi, dan Andi Okgianto. Dan pada kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang masalah penelitian, data awal, dan pendefinisian masalah. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang area masalah luar biasa, pengumpulan data awal, survei literatur, definisi masalah, proses penelitian, implikasi manajerial, serta masalah etis di tahap penyidikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang area masalah luar biasa yang akan dijelaskan oleh saya, Andi Okgianto. Perlu kita ketahui bahwa suatu masalah itu terjadi karena adanya kesenjangan atau gap antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di kenyataan. Perlu diingatkan bahwa luas area masalah mengacu pada seluruh situasi di mana seseorang melihat kemungkinan akan kebutuhan penelitian dan pemecahan terhadap suatu masalah. Masalah khusus yang perlu diteliti dalam situasi ini mungkin tidak teridentifikasi oleh si manajer. Masalah seperti itu mungkin mencakup yang pertama, masalah yang saat ini ada dalam pengaturan organisasi dan perlu diselesaikan. Sebagai contoh, masalah yang ada saat ini mungkin ada situasi tersendiri di mana seorang manajer menerima keluhan tertulis dari karyawan perempuan di beberapa departemen bahwa mereka tidak diperlakukan dengan benar oleh atasan mereka. Nah, dari sifat umum atas keluhan ini, manajer mungkin menyadari bahwa hal itu hanya masalah atau situasi masalah gender saja gitu, hanya masalah terkait gender. Tapi mungkin tidak dapat ditunjukkan apa itu masalah yang sebenarnya terjadi gitu, tidak dapat terdefinisikan dengan benar gitu. Artinya, masalah tersebut memerlukan adanya sebuah penyelidikan lebih lanjut atau biasa disebut dengan penelitian sebelum masalah itu dapat didefinisikan, sebelum masalah itu dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya untuk mengatasinya. Dan yang kedua adalah area yang menurut manajer perlu ditingkatkan di organisasi. Sebagai contoh dari area yang perlu ditingkatkan di organisasi atau yang perlu diperbaiki oleh manajer adalah jika perusahaan atau manajer tersebut telah merumuskan suatu kebijakan tentang diskriminasi tadi atau perlakuan yang tadi dilaporkan tentang pelecehan mungkinnya disebutnya, dan jika keluhan tersebut berkelanjutan atau terus berulang-ulang, ada keluhan-keluhan lainnya yang serupa, maka jelas bahwa kebijakan tersebut ambigu dan perlu diidentifikasikan ulang gitu, baik dalam cara mereka dirancang, baik dalam cara si aturan ini itu dipahami, dan ataupun bagaimana cara aturan ini ditegakkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah masalah konseptual atau teoritis yang perlu diperketat bagi peneliti dasar untuk memahami fenomena tertentu. Sebagai contoh dari masalah konseptual yang perlu diperketat adalah bagi peneliti dasar untuk mempelajari kasus pelecehan ini untuk
mendefinisikannya dalam suatu konsep istilah yang tepat gitu. Saat ini mungkin pelecehan hanya diidentifikasikan secara luas itu sebagai rayuan yang tidak diinginkan, dan verbal atau perilaku fisik yang bersifat pelecehan tadi. Namun dalam praktiknya, perhatian nonverbal atau non-fisik tertentu seperti melirik saja gitu kan, itu bisa dianggap sebagai tindakan pelecehan gitu. Jadi peneliti mungkin ingin memberikan pernyataan yang tepat tentang apa yang bersifat pelecehan tadi dan memperluas definisi dari istilah si pelecehan ini gitu. Jadi tidak hanya verbal saja, namun tindakan non verbal seperti melirik saja itu juga bisa termasuk dalam pelecehan yang mana ini akan mengganggu si karyawan tersebut dalam kinerjanya gitu. Dan yang keempat adalah beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti dasar secara empiris gitu. Sebagai contoh, dari peneliti yang ingin menemukan beberapa jawaban secara empiris tersebut, mungkin di kasus pelecehan tadi ini akan memiliki dampak secara langsung terhadap individunya yang dirugikan tersebut atau si korban gitu. Dampaknya bisa berakibat stres terhadap psikologisnya, yang mana akan mempengaruhi kerjanya gitu. Dan tentunya ini juga akan berdampak buruk pada organisasi atau perusahaan tersebut, yang mana kinerjanya akan menjadi turun dan mengganggu kestabilan proses atau kestabilan kegiatan usaha di perusahaan tersebut gitu. Yang mana ini perlu dieksplorasi dengan mengumpulkan data dan menguji setiap variabelnya gitu. Dan ini adalah situasi di mana beberapa jawaban spesifik dicari untuk pertanyaan penelitian dengan melakukan penelitian dengan metode-metode yang tepat seperti itu. Dan selanjutnya adalah contoh area masalah luas yang dapat diamati oleh manajer di tempat kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah program penelitian mungkin tidak seefektif yang diharapkan. Nah, ini kembali lagi ke konsep apa itu masalah dan bagaimana itu masalah bisa terjadi gitu. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa masalah itu terjadi karena adanya kesenjangan atau gap di antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di kenyataan. Nah, ini juga adalah sebuah masalah bahwa jika program pelatihan tidak efektif sesuai apa yang kita harapkan. Nah, jadi ini adalah sebuah masalah kan karena adanya kesenjangan antara apa yang terjadi di kenyataan dengan apa yang diharapkan si manajer. Yang kedua, volume penjualan suatu produk tidak meningkat. Nah, ini juga perlu dilakukan adanya sebuah penelitian gitu. Kenapa sih si produk ini dijualnya istilahnya tidak ada peningkatan gitu? Apa yang kurang dan apa yang menjadi masalah dalam proses penjualan tersebut, ataukah dari produknya atau dari cara menjualnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak berkembang dalam karir mereka. Jadi si karyawan-karyawannya itu kinerjanya tidak cenderung meningkat gitu. Jadi ini perlu diteliti juga apakah mereka merasa jenuh dengan apa yang mereka kerjakan atau mungkin upahnya kurang. Nah, itu perlu diteliti oleh si manajer. Yang keempat, keseimbangan harian buku besar akuntansi menjadi perhatian yang berkelanjutan. Nah, ini untuk bidang keuangan gitu. Terlebih dalam laporan keuangan juga itu perlu diperhatikan oleh manajer. Kalau ada masalah ya perlu diteliti lebih lanjut gitu. Perlu adanya penelitian apa yang menjadi masalah dalam keuangan di perusahaan tersebut. Yang kelima, sistem informasi yang baru dipasang tidak digunakan oleh manajer untuk siapa itu dirancang terutamanya gitu. Jadi perusahaan ini sudah menyediakan sistem yang dipasang gitu, namun manajer tersebut tidak menggunakannya. Nah, itu juga kenapa gitu, apakah tidak cocok dengan karyawannya atau seperti apa, itu perlu diteliti kembali. Yang keenam adalah penerapan jam kerja yang fleksibel telah menciptakan lebih banyak masalah daripada itu telah diselesaikan di banyak perusahaan. Jadi penetapan jam kerja juga harus dilakukan juga, jadi penelitian gitu, seperti jam kerjanya mungkin
berlebihan, over, atau bagaimana, itu juga perlu dipertimbangkan kembali oleh si manajer. Ini juga menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh si manajer tersebut. Dan yang ketujuh adalah hal yang diharapkan hasil yang diharapkan dari merger baru-baru ini belum keluar. Jadi jika perusahaan telah melakukan merger gitu, namun si outputnya atau hasil yang diharapkannya ini belum cenderung didapatkan gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah dalam perusahaan dan perlu segera diselesaikan gitu. Apakah keputusan tersebut tidak tepat dan bagaimana cara penanggulangannya, itu juga harus dilakukan penelitian lebih lanjut seperti itu, agar si kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi visi misi perusahaan tersebut. Jadi selaras dengan tujuan mereka gitu. Jadi kalau misalnya melakukan merger tapi istilahnya apa yang diharapkan perusahaan tersebut tidak cenderung didapatkan, nah maka itu adalah sebuah masalah yang perlu diteliti lebih lanjut atau segera melakukan tindakan untuk mengatasinya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pengumpulan data awal, akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan layar saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data awal. Oke, sifat data yang akan dikumpulkan secara khusus dan mengembangkan teori menggambarkan kemungkinan variabel yang mungkin digunakan pengaruh padanya. Sifat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk tujuan dapat diklasifikasikan secara luas di bawah 3 judul, yaitu ada pertama informasi latar belakang organisasi, yang kedua ada filosofi manajerial, kebijakan perusahaan, dan aspek struktural lainnya. Yang ketiga ada persepsi, sikap, dan tanggapan perilaku anggota sistem klien. Nah, data yang dikumpulkan melalui sumber yang ada disebut itu data sekunder. Artinya mereka adalah data yang sudah ada dan tidak harus atau tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder adalah bulletin, publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dan tersedia baik dari dalam atau luar organisasi, data tersedia dari para penelitian yang kuat, studi kasus dan catatan perpustakaan, data online, web, serta internet. Nah, sebaliknya jenis informasi tertentu lainnya seperti persepsi dan sikap karyawan paling baik diperoleh dengan berbicara kepada mereka atau bisa sering kita sebut itu wawancara ya, dengan mengamati peristiwa, orang, dan objek, atau dengan memberikan kuesioner kepada individu. Data tersebut dikumpulkan untuk penelitian. Dari situ sebenarnya terjadinya peristiwa tersebut disebut data primer. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana 3 jenis informasi yang disebutkan saya tadi bisa dikumpulkan. Baik, yang pertama tadi itu ada informasi latar belakang tentang organisasi ya. Ini penting bagi peneliti atau tim peneliti, terutama jika berasal dari luar lembaga melakukan penelitian untuk mengenal baik latar belakang perusahaan atau organisasi belajar, bahkan sebelum melakukan wawancara pertama kepada pejabat mereka. Nah, informasi latar belakang tersebut dapat mencangkup antara lain faktor konseptual yang tidak disebutkan, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber terkemuka seperti publikasi perdagangan, survei bisnis dan industri, direktori perusahaan, beberapa panduan dan layanan bisnis lainnya, catatan tersedia dalam organisasi, dan web. Nah, ketika menggali informasi latar belakang tentang organisasi, ada beberapa aspek yang harus kalian dapat. Yang pertama ada asal-usul dan sejarah perusahaan ketika didirikan, tingkat pertumbuhan, kepemilikan dan kontrol dan sebagainya. Yang kedua ada ukuran dalam hal karyawan, aset atau keduanya. Yang ketiga piagam tujuan dan ideologi. Yang keempat lokasi regional, nasional atau lainnya. Yang kelima sumber daya manusia dan orang lain.
Dan yang keenam, hubungan interdependen dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal. Dan yang ketujuh, posisi keuangan selama 5-10 tahun sebelumnya dan data keuangan yang relevan. Nah, informasi yang dikumpulkan pada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi akan berguna dalam pengetahuan berbicara dengan pihak lain di perusahaan selama wawancara dan meningkatkan persetujuan masalah perihal terkait dengan masalah tersebut. Sebagai contoh, masalah arus kas yang dapat diperoleh dari neraca mungkin terkait dengan kualitas yang buruk bahan mentah yang dibeli, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi atas barang yang dijual perusahaan. Nah, masalah ini dapat diselidiki dengan bijak selama berlangsungnya diskusi dengan anggota yang sesuai dalam sistem jika informasi ini tersedia diketahui sebelumnya. Atau analisis industri mungkin mengungkapkan bahwa beberapa masalah-masalah yang dihadapi tidak hanya terjadi di perusahaan ini, tetapi dihadapi industri di seluruh dunia, seperti persaingan dari produsen luar negeri, resistensi konsumen terhadap pembelanjaan uang, dan sejenisnya. Dalam kasus seperti itu, lebih banyak pertanyaan dapat difokuskan strategi seperti upaya penjualan dan periklanan yang dikembangkan oleh perusahaan untuk mempromosikan penjualan dalam menghadapi persaingan asing. Baik, yang kedua ada tentang filosofi manajerial, kebijakan perusahaan, dan aspek struktural lainnya. Atau mungkin kita sebut aja informasi tentang faktor struktural dan filsafat manajemen. Informasi tentang kebijakan perusahaan, struktur, alur kerja, filosofi manajemen, dan sejenisnya dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada manajemen. Ketika pertanyaan ditujukan kepada beberapa manajer secara individu, itu sangat mungkin bahwa beberapa tanggapan akan bertentangan dan kontradiktif. Sering contoh kontradiktif seperti itu mungkin dengan sendirinya menunjukkan masalah seperti komunikasi yang buruk atau kesalahan persepsi oleh anggota organisasi, filosofi, golongan, nilai, dan lain sebagainya. Dan masalah ini dapat dikejar oleh seorang peneliti dalam wawancara selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana perbedaan persepsi ada di dalam organisasi. Pengumpulan informasi seperti itu akan sangat berguna saat sistem baru, proses, dan prosedur yang dipasang tidak menghasilkan yang diinginkan. Kegagalan banyak teknologi baru, kebijakan manfaat yang bermaksud baik, rencana strategis, atau pemasaran atau praktik produksi sering disebabkan oleh kesalahpahaman tentang tujuan dan motif yang disukai para pemimpin administrasi daripada kesalahan inheren dalam mekanisme itu sendiri. Setelah kesalahan persepsi diatasi, masalahnya mungkin akan hilang. Oleh karena itu, ini berguna untuk mengukur sejauh mana persepsi dan komunikasi masalah ada tepat di awal. Pertanyaan tentang manajerial dan filosofi perusahaan menawarkan yang terbaik gagasan tentang prioritas dan nilai perusahaan. Mungkin misalnya seperti apakah kualitas produk benar-benar dianggap penting oleh perusahaan atau jika hanya basa-basi sedang dibayar untuk konsep. Apakah perusahaan memiliki jangka pendek atau tujuan jangka? Apakah kontrol terlalu ketat sehingga kreativitas tertahan atau begitu longgar bahwa tidak ada yang diselesaikan? Atau jika itu mendukung kinerja yang baik, apakah perusahaan selalu ingin bermain aman atau siap untuk mengambil perhitungan risiko terkait? Dan apakah itu berorientasi pada orang atau hanya berorientasi pada keuntungan? Cukup sering ya, aspek struktur juga mempengaruhi masalah dan kebutuhan yang dijelajahi. Oke, di sini ada beberapa faktor struktural. Yang pertama,
Peran dan posisi dalam organisasi dan jumlah karyawan di setiap pekerjaan tingkat. Yang kedua ada tingkat spesialisasi. Yang ketiga ada saluran komunikasi. Yang keempat ada sistem kendali. Yang kelima koordinasi dan rentang kendali. Yang keenam sistem penghargaan. Dan yang ketujuh sistem alur kerja dan sejenisnya. Nah, persepsi responden terhadap variabel struktural mungkin saja terjadi tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur struktural tertulis formal dari organisasi tersebut. Jika demikian, ini menjadi petunjuk yang relevan untuk diikuti selama wawancara. Lebih lanjut, tidak terstruktur dan struktur dengan berbagai tingkat pekerjaan di dalam organisasi. Baik, yang ketiga ini ada persepsi, sikap, dan respon perilaku atau disebut juga perilaku anggota organisasi dan sistem klien. Persepsi karyawan tentang pekerjaan dan lingkungan kerja serta sikap mereka spontanial dan perilaku dapat disadap dengan berbicara kepada mereka, menguatkan mereka, dan mencari tanggapan mereka melalui kuesioner. Ide umum tentang persepsi orang tentang pekerjaan mereka, iklim organisasi, dan aspek lainnya minat bagi peneliti dapat diperoleh melalui tidak terstruktur dan wawancara terstruktur dengan responden, dengan menjalin hubungan baik dengan individu dan mengikuti teknik bertanya yang benar. Peneliti akan dapat memperoleh informasi yang berguna. Pemahaman tentang reaksi sikap dan perilaku organisasi anggota seringkali sangat membantu dalam mencapai definisi masalah yang tepat. Faktor sikap terdiri dari kepercayaan orang tentang dan reaksi terhadap berikut, seperti sifat pekerjaan, saling ketergantungan alur kerja, atasan dalam organisasi, persepsi dalam pengambilan keputusan, sistem klien, rekan kerja, imbalan yang diberikan oleh organisasi seperti kenaikan gaji dan tunjangan tambahan. Pulang untuk kemajuan dalam organisasi, sikap organisasi terhadap tanggung jawab keluarga karyawan, keterlibatan perusahaan dengan komunitas sipil dan kelompok sosial lainnya, dan toleransi perusahaan terhadap karyawan yang mengambil cuti dari bekerjanya. Nah, faktor perilaku termasuk kebiasaan kerja yang sebenarnya seperti rajin, luasnya ketidakhadiran, kinerja di tempat kerja, dan sejenisnya. Para responden dapat didorong pada tahap wawancara untuk membicarakannya pekerjaan mereka. Faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan dan non-pekerjaan dan sikap mereka, nilai USD, persepsi dan perilaku, beberapa di antaranya mungkin mempengaruhi hasil di tempat kerja. Bicara dengan beberapa orang di berbagai tingkatan dalam organisasi, ini akan memberi pewawancara ide bagus tentang dinamika yang terjadi di dalamnya sistem. Dan pada tahap ini, pertanyaan mungkin akan muncul, apakah mencari semua informasi ini pada filosofi manajemen, struktur, dan persepsi dan sikap selalu perlu. Bagaimana bahan tersebut akan digunakan dalam proyek penelitian dan bagaimana banyak waktu yang harus dihabiskan untuk mengumpulkan keterangan seperti itu. Jawabannya, pertanyaannya adalah bahwa tidak ada pengganti untuk penilaian yang baik, bergantung pada situasi discussion, jenis masalah yang diselidiki, dan sifat dari beberapa tanggapan awal diterima. Masing-masing tertentu mungkin harus dieksplor lebih dalam daripada yang lain. Oke, misal jika masalah yang diidentifikasi oleh manajer terkait dengan individu, sikap, dan perilaku asli. Kemudian sistem nilai, budaya perusahaan, dan persepsi karyawan mungkin harus digali lebih dalam daripada aspek struktural. Di sisi lain, jika reorganisasi tata kerja adalah substudi, kemudian alur kerja, saling ketergantungan, dan koordinasi aspek akan membutuhkan lebih banyak perhatian. Ide utama dalam mengumpulkan informasi tentang nilai, struktur, dan proses bukan hanya berurusan dengan gejala nyata, adalah bahwa ini mungkin sering mengungkapkan akar masalah sebenarnya. Nah, setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah
berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan selama pandangan dan menentukan apakah ada pola yang terlihat dalam tanggapan. Untuk misalnya dari data kualitatif dapat dilihat adanya beberapa masalah sering disebutkan oleh karyawan di beberapa tingkatan dalam organisasi. Tertentu faktor-faktor seperti pencahayaan yang tidak memadai, personil yang tidak terlatih, atau peralatan yang tidak memadai mungkin diungkapkan secara paksa dalam wawancara oleh beberapa pekerja. Ketika tabulasi mengungkapkan bahwa variabel tersebut telah muncul cukup sering, memberikan peneliti beberapa ide bagus tentang bagaimana melanjutkan pada langkah survei berikutnya, yaitu survei literatur untuk melihat bagaimana orang lain mempersepsikan faktor-faktor seperti itu di tempat kerja lain dan mendefinisikan masalah sebelum sampai pada solusi. Karena sastra survei merupakan salah satu cara untuk meringkas data sekunder dan merupakan langkah penting dalam proses penelitian untuk mendefinisikan masalah penelitian. Sekarang kita akan bahasnya di beberapa detail sebagai salah satu alat pengumpulan data awal. Penting untuk diingat bahwa informasi dari data sekunder bisa jadi disarikan dari berbagai sumber ya, termasuk buku dan terbitan berkala, pemerintah aplikasi dan sumber informasi, media, sensus, laporan pasar saham, dan informasi mekanis dan elektronik dari semua jenis seperti kode batang, data pemindai, dan internet. Data sekunder dapat diambil dari data historis organisasi itu sendiri, dari informasi yang sudah tersedia di intranet, atau dari sumber eksternal seperti yang disebutkan di atas melalui internet atau sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei literatur. Survei literatur adalah dokumentasi review komprehensif dari pekerjaan yang telah selesai dan tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder di bidang minat khusus untuk peneliti. Seorang peneliti biasanya memulai survei literatur itu sebagai informasi dari wawancara dulu, dari yang tidak struktur dan terstruktur. Informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Meninjau dari literatur pada bidang topik saat ini membantu peneliti untuk melihat lebih fokus pada pandangan yang lebih bermakna pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting dan studi yang diterbitkan. Bahkan jika ini tidak muncul selama interogasi wawancara, maka tidak akan berjalan lancar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu alasan survei literatur. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memastikan bahwa tidak ada variabel penting itu telah di masa lalu ditemukan berulang kali telah berdampak pada masalah tersebut diabaikan. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa beberapa variabel kritis tidak pernah dibawa masuk ke wawancara, baik karena karyawan tidak dapat mengartikulasikannya atau tidak menyadari dampaknya, atau karena variabel tampak begitu jelas bagi penonton yang tidak disebutkan secara spesifik. Jika ada variabel yang tidak diidentifikasi selama wawancara tapi kemudian mempengaruhi masalah-masalah secara kritis, penelitian yang dilakukan tanpa mempertimbangkannya akan menjadi sia-sia seperti itu. Materi selanjutnya yaitu survei literatur yang baik, dengan demikian memastikan bahwa yaitu ada 6. Yang pertama, variabel penting yang mungkin mempengaruhi situasi masalah tidak keluar dari peneliti. Misalkan masalah kinerja perusahaan yang berkaitan dengan efektivitas produk kerja, kita harus mencari referensi yang sama dengan konteks ini, efektivitas kerjanya. Yang kedua yaitu
Ide yang lebih jelas muncul seperti variabel apa yang paling penting untuk mempertimbangkan mengapa mereka dianggap penting dan bagaimana mereka harus diselidiki untuk memecahkan suatu masalah. Dengan demikian, supaya literatur membantu mengembangkan kerangka teori dan hipotesis untuk pengujian. Nah, yang berkaitan nomor 2 yaitu bagaimana nih seorang manajer atau seorang peneliti harus mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi suatu penelitian seperti itu. Pernyataan nomor 3 yaitu pernyataan masalah dapat dibuat dengan tepat dan jelas. Nah, mungkin maksudnya seorang peneliti itu atau seorang manajer itu harus tahu masalah apa yang sebetulnya yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Poin selanjutnya nomor 4, testabilitas dan replikasi temuan dari penelitian saat ini ditingkatkan. Poin nomor 5, seorang tidak mengambil risiko atau menciptakan kembali roda, yaitu menyia-nyiakan upaya mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Poin nomor 6, masalah yang diselidiki dianggap relevan oleh komunitas ilmiah dan signifikan. Nah, maksudnya ketika kita mencari sumber yang relevan itu harus diketahui secara ilmiah dan signifikan seperti itu. Poin selanjutnya yaitu melakukan survei literatur berdasarkan masalah khusus yang menjadi perhatian manajer dan faktor-faktor yang diidentifikasi selama proses wawancara. Pustaka perlu dilakukan pada variabel. Nah, di sini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu proses yang melibatkan mengidentifikasi berbagai publikasi dan materi yang tidak dipublikasi yang tersedia tentang topik yang diminati dan memperolehnya ke akses ini. Langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dengan mempelajari materi yang diperlukan di perpustakaan atau dengan mendapatkan ke akses online sumber. Jadi langkah kedua ini seorang peneliti bisa mengunjungi perpustakaan atau bisa mendapatkannya dari media online seperti itu. Yang ketiga yaitu menulis tinjauan pustaka. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber yang relevan. Ini kaitannya masalah yang dihadapi seorang manajer atau organisasi perusahaan tersebut. Para manajer atau peneliti melakukan pengumpulan informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah. Contoh kasus misalnya pengaruh disiplin. Misalkan seorang peneliti harus melihat hal-hal sumber informasi apa saja sih yang harus diteliti, baik itu dari jurnal ataupun dari sumber lainnya. Nah, para manajer atau seorang peneliti harus mengidentifikasi mana saja yang mendekati masalah yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya ada 3 bentuk database berguna saat meninjau literatur seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama itu basis data bibliografi yang hanya menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama penulis, judul artikel atau buku, sumber publikasi, tahun, volume, dan nomor halaman. Nah, ini memiliki informasi yang sama seperti yang terdapat pada buku bibliografi.
indeks di perpustakaan yang dilakukan secara berkala, diperbaharui, dan termasuk artikel yang diterbitkan di majalah atau surat kabar, buku, dan seterusnya. Yang kedua itu database abstrak, yang yang selain menyediakan abstrak atau lingkungan artikel. Yang ketiga itu basis data teks lengkap yang menyediakan teks lengkap artikel. Yang selanjutnya yaitu mengekstrak informasi yang relevan. Nah, apa sih relevan tuh? Relevan tuh ketika kita mencari informasi atau sumber literatur yang kita coba uji atau kita coba kasih solusi seperti itu. Nah, mengekstrak informasi yang relevan tuh mengakses sistem informasi dan mendapatkan cetakan dan dari sebuah karya yang diterbitkan di bidang minat. Jadi indeks bibliografi akan memberikan bibliografi tentang subjek yang akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Sedangkan hasil cetakan terkadang bisa menyertakan sebanyak 100 atau lebih daftar. Sekilas di judul artikel atau buku akan menunjukkan mana di antara ini yang mungkin relevan dan yang lainnya cenderung menjadi peripheral untuk studi yang direnungkan. Untuk materi selanjutnya yaitu menulis tinjauan pustaka. Dokumentasi studi terkait mengutip penulis dan tahun studi disebut tinjauan pustaka atau survei pustaka. Survei pustaka adalah presentasi yang jelas dan logis dari pekerjaan penelitian relevan yang telah dilakukan sejauh ini di area investigasi. Seperti yang telah ditemukan sebelumnya, tujuan dari survei literatur adalah untuk mengidentifikasi dan menyetori variabel penting dan mendokumentasikan yang signifikan temuan dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi dasar di mana kerangka kerja teoretikal untuk investigasi saat ini dapat dibangun dan hipotesis dikembangkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan mengenai menulis tinjauan pustaka yaitu bahwa survei literatur harus mengumpulkan semua yang relevan informasi dengan cara yang meyakinkan dan logis daripada menyajikan semua penelitian dalam urutan kronologis dengan potongan-potongan informasi yang tidak terkoordinasi. Sebuah survei literatur yang baik juga mengarahkan seorang secara logis dan pernyataan masalah yang baik. Contoh dua survei literatur. Yang pertama itu perilaku mengambil resiko dan hasil organisasi. Yang kedua itu efektivitas organisasi. Contoh survei literatur yang baik dan dapat ditemukan di awal setiap artikel akademik jurnal manajemen dan sebagian besar akademis atau praktik lainnya, jurnal berorientasi akademis atau praktik lainnya. Satu manfaat penting yang diperoleh dari bagian survei literatur yang tertulis dengan baik adalah bahwa peneliti akan mampu menggambarkan secara logis, terdefinisi dengan baik dan masalah yang sangat terfokus untuk penyelidikan penelitian. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi masalah. Masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah dari situasi saat ini, sehingga perlu untuk segera diperbaiki. Sebuah masalah bisa saja menunjukkan minat pada permasalahan, di mana menemukan jawaban yang benar dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Jadi akan bermanfaat untuk mendefinisikan masalah sebagai situasi apapun yang berpengaruh di mana ada kesenjangan antara keadaan ideal aktual dan yang diinginkan.
Peneliti dasar biasanya mendefinisikan masalah mereka untuk diselidiki dari berbagai perspektif. Salah satu contohnya yaitu seorang manajer mungkin mencoba meningkatkan produktivitas karyawannya dengan meningkatkan besaran upah persatuan. Tetapi tingkat keberhasilannya kecil dikarenakan mungkin moral dari karyawannya rendah dan motivasi karyawan yang merasa tidak diakui sebagai kontributor berharga bagi sistem dan tidak mendapatkan pujian pekerjaan baik yang mereka lakukan. Jadi ada baiknya sebelum kita mendefinisikan suatu masalah, lebih baik kita mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Definisi masalah atau rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas, tepat, dan ringkas tentang pertanyaan atau masalah yang akan diinvestigasi, dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, masalah definisi bisa berkaitan dengan yang pertama, yaitu masalah bisnis yang ada di mana seorang manajer sedang mencari solusi. Yang kedua yaitu situasi yang mungkin tidak menimbulkan masalah saat ini, tetapi manajer merasa memiliki ruang untuk perbaikan. Lalu yang ketiga, area di mana beberapa kejelasan konseptual diperlukan untuk pembangunan teori yang lebih baik. Atau yang keempat yaitu situasi di mana seorang peneliti mencoba menjawab pertanyaan penelitian secara empiris karena interest dalam topik. Contoh masalah yang jelas. Yang pertama, sejauh mana struktur organisasi dan jenis informasinya akun sistem yang diinstal untuk varians dalam efektivitas yang dirasakan pengambilan keputusan manajerial. Lalu yang kedua, sejauh mana kampanye periklanan baru berhasil dalam pembuatan melihat citra perusahaan berkualitas tinggi yang berpusat pada pelanggan seperti yang dimaksudkan untuk menghasilkan. Yang ketiga, bagaimana kemasan baru memengaruhi penjualan produk. Lalu yang keempat, apakah pesanan iklan baru menghasilkan peningkatan ingatan? Materi selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Manajer terkadang melihat gejala dalam situasi bermasalah dan mengobati mereka seolah-olah mereka adalah masalah yang sebenarnya. Lalu mereka menjadi frustasi ketika solusi mereka tidak berhasil atau tidak bekerja. Memahami urutan anteseden masalah, konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang nyata tentang cara untuk menunjukkan permasalahan yang sudah berjalan cukup lama. Masukan manajer membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mengukuhkan teori mereka sendiri tentang faktor situasional yang berdampak pada pusat masalah. Manajer yang menyadari bahwa definisi masalah yang benar sangat penting untuk solusi permasalahan ini. Jangan dendam dengan waktu yang dihabiskan dalam bekerja sama peneliti, khususnya pada tahap ini. Kesadaran akan sumber informasi dan kemampuan itu untuk mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan sesuka hati melalui internet aset besar bagi manajer. Dengan fasilitas ini, pengelola bisa mengetahui caranya bisnis serupa di seluruh dunia bergulat dengan situasi serupa dan menjadi lebih baik menghadapi masalah yang akan timbul. Lalu materi selanjutnya adalah masalah etis di tahap awal penyelidikan. Begitu masalah dirasakan dan penyelidikan diputuskan, itu perlu menginformasikan semua karyawan, terutama mereka yang akan diwawancarai untuk persiapan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dari yang diusulkan. Meskipun tidak perlu mengenalkan mereka dengan alasan sebenarnya, yaitu belajar, atau karena ini mungkin tanggapan yang akan menjadi bias, membiarkan mereka tahu bahwa penelitian itu dimaksudkan untuk membantu mereka dalam lingkungan kerja mereka akan meminta kerjasama mereka. Itu elemen kejutan yang tidak menyenangkan, dengan demikian akan dieliminasi untuk karyawan. Itu juga diperlukan untuk meyakinkan karyawan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di organisasi. Kedua langkah ini membuat karyawan nyaman dengan penelitian dilakukan dan memastikan kerjasama mereka. Upaya untuk mendapatkan informasi melalui cara menipu harus dihindari dengan cara apapun karena menimbulkan ketidakpercayaan dan kecemasan dalam sistem. Intinya, pengusaha berhak mengumpulkan informasi terkait dengan pekerjaan dan kerahasiaan. Tapi untuk penelitiannya pada tahun 1990-an, ketika mengekspos ratusan orang miskin dan minoritas bayi dan balita terhadap risiko kesehatan utama tanpa memberitahu orang tua mereka, beberapa anak-anak menurut laporan koran sekarang menderita
ketidakmampuan belajar dan gangguan kognitif, mirip dengan keracunan timbal. Baru-baru ini pada tahun 2001 bulan Juni, lembaga yang sama mempraktikkan penipuan yang disengaja pemeriksaan pada pasien asma agar dokter dapat memetakan efek obat tertentu. Dalam prosesnya, satu pasien meninggal. Dalam kedua kasus kegagalan untuk mengamati standar etika DARTS, mendiskreditkan organisasi penelitian bergengsi ini. Moral dari ini cukup jelas, eksperimen pada manusia terkadang bisa terjadi bermanfaat sebagai masalah kebutuhan dalam kepentingan yang lebih besar untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ini harus dilakukan hanya dengan pengetahuan penuh dan persetujuan yang tidak memenuhi syarat dan khusus dari subjek yang mengantisipasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebagai kesimpulan, dalam video ini kita mempelajari atau kita mengetahui tentang 3 langkah dalam proses penelitian, yaitu identifikasi area masalah yang akan diteliti, yang kedua menyimpulkan data awal melalui wawancara dan survei literatur, dan juga definisi masalah. Kami dalam video ini kami membahas secara khusus bagaimana cara seorang manajer mengidentifikasi suatu masalah dengan cara observasi, bagaimana cara mengumpulkan data awal melalui wawancara dan survei literatur, serta pendefinisian suatu masalah. Kami juga menyimpulkan bahwa suatu masalah adalah situasi di mana terjadinya kesenjangan atau gap antara kondisi aktual dengan apa yang diharapkan. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam isi materi maupun cara menyampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.